Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ada pertanyaan di sini ya ikhwan, dari hadis riwayat Abu Dawud bahwa doa berbuka puasa memakai fi'il madhi, apakah ini berarti doa berbuka puasa dilafadzkan setelah makan atau minum? Allahumma laka sumtu atau dhahaba dhama'u. Sudah pernah kita bahas di daurah sebelum Ramadan ya ikhwan, bahwa ini adalah doa setelah makan dan minum. Tayyib, di sini juga ada pertanyaan ya ikhwan. Afwan Ustaz mau tanya, ada seorang ibu wasiat sama adiknya, lalu anaknya memakan toyib karena toyib tanah tersebut, tulisannya agak sulit. Tanah tersebut untuk kelihatannya menggunakan atau memakai, lalu anaknya memakai karena tanah tersebut untuk musalla, wallahu alam, tapi lain golongan. Sekarang tanah tersebut menjadi, wallahu alam ya ikhwan, ada seorang ibu wasiat sama adiknya. Ana enggak paham. Kalau nulis pertanyaan ya ikhwan, jangan terlalu cepat, nulis pelan-pelan. Kita enggak terlalu konsentrasi bacanya. Al-muhim intinya wasiat kepada adik sendiri, wasiat kepada adik kandung. Kalau dia bukan ahli waris, sah, warisan tetap sah, hanya saja tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau yang namanya wasiat dilihat, kalau adik kandungnya ini adalah termasuk ahli waris, dalam artian sang ibu ini tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai ayah, karena kalau ibu ini masih ada ayahnya atau ada anak laki-lakinya, secara otomatis adik kandungnya nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Berarti di sini wasiatnya sah. Tapi kalau adik kandung ini termasuk ahli waris, dalam artian sang ibu yang meninggal ini tidak punya ayah atau tidak punya anak laki-laki, maka berarti ibu kandung adik kandung ini adalah ahli waris dan wasiatnya batil, kecuali kalau ahli waris yang lainnya ridha atas wasiat tersebut. Yang kedua, kalau wasiat ini adalah lebih dari sepertiga, sebagaimana dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, ats-tsulus wa-ats-tsulusu katsir, wasiat ini kalau lebih dari sepertiga harta, maka wasiatnya batil. Sang ibu meninggal mewasiatkan tanahnya kepada adik kandungnya, sementara dia tidak punya harta selain tanah itu. Atau setelah hartanya, tanah yang diwasiatkan tadi ini hartanya masih kurang dari sepertiga, maka berarti ahli waris berhak membatalkan wasiat tersebut dan tidak wajib ditunaikan dan tidak wajib dilaksanakan. Na'am, barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inni ladzu malin wa la yarithuni illa ibnatul li afa atasaddaq bi thulutsai mali, sampai kemudian Rasulullah membolehkan kepadanya untuk berwasiat sepertiga harta. Itu pun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ats-tsulusu ats-tsulusu katsir. Sepertiga boleh, itu pun sebenarnya terlalu banyak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lawadidtu law anna an-nas ghaddaw anits-tsulus. Saya sangat berharap kalau seandainya kaum muslimin atau manusia mengurangi dari sepertiga ini. Karena yang namanya harta intinya adalah ahli waris.
intinya adalah ahli waris. Naam. Intinya adalah milik ahli waris. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ahli waris muqaddam daripada al-wasiyah muqaddam, lebih didahulukan daripada al-waris. Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah pembagian warisan, Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Dalam ayat yang sebelumnya min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Setelah wasiat, begitu orang meninggal dilihat apa wasiatnya. Wasiatnya ternyata harta saya ini berikan kepada si fulan ibnu fulan. Lihat berapa wasiatnya. Lebih dari sepertiga batal. Kecuali kalau ahli waris meridhokan, tidak apa-apa sudah. Tapi kalau enggak ridho batal. Kemudian yang kedua, setelah dilihat ahli warisnya, dilihat hutangnya sang mayat. Berapa hutangnya? Kemudian ambilkan dari tarikat, dari warisan. Yang sebelumnya, sebelum wasiat dan sebelum hutang tentunya adalah mu'anut tajhiz. Mu'an at-tajhiz. Tentunya sebelum memenuhi wasiat dan hutang piutang, yang pertama kali harus dipenuhi oleh ahli waris adalah mu'anut tajhiz. Dalam hal ini adalah perlengkapan jenazah, pembelian kain kafan, pembelian parfumnya, penggalian kuburan. Kemudian kalau memang yang gali kuburan memerlukan upah, yang mengantarkan kalau memang yang mengantarkan memerlukan upah, al-muhim semuanya sudah lengkap. Semua harta diambil dari harta warisan, semuanya sudah selesai, baru kemudian lihat wasiatnya. Wasiatnya selesai semuanya, baru lihat hutang. Lihat hutangnya. Setelah selesai tiga ini semuanya, baru kemudian kembali kepada ahli waris. Ahli waris. Kalau kebagian alhamdulillah, kalau enggak kebagian air mata aja yang dapat. Itu warisannya. Kalau enggak kebagian harta, ya sudah dapatnya warisan air mata. Itu aja sudah. Yang jelas ad-dain dan wasiat muqaddam. Ad-dain al-wasiyah, kemudian dain lebih didahulukan daripada at-tarikat, daripada warisan. Fa na'am barakallahu fikum. Baik. Terakhir pembahasan kita ya akhwan dari tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masalah at-ta'awud inda al-qira'ah. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billah. Yang rajih yang ditarjih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya at-ta'awud atau al-isti'adzah adalah qabla al-qira'ah, setelah membaca Al-Qur'an. Sebelum membaca Al-Qur'an. Adapun ayat ini fa idza qara'tal Qur'an, lafadznya lafadz madhi, dan jika engkau telah membaca Al-Qur'an, maka maknanya adalah idza aradta qira'atal Qur'an. Kalau engkau hendak membaca Al-Qur'an. Itu maknanya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum ila shalah. Maknanya adalah fi'il madhi. Jika kalian telah menegakkan salat atau berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum. Artinya berarti kalau kita artikan secara letak ayat ini, setelah salat baru berwudu. Tetapi enggak mungkin kita maknakan demikian. Tidak lain maknanya kecuali idza aradtum as-shalah. Kalau kalian hendak menegakkan salat. Juga yang semakna dengan ayat ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masuk di WC, ini lafadznya. Idza dakhala fi'il madhi, artinya jika telah masuk di WC, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi apa mungkin kita berdoa di dalam WC, sudah di WC baru kemudian berdoa? Salah. Di dalam WC haram menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga tujuan doa kita tadinya adalah untuk mengusir al-khubuth wal khaba'ith. Al-khubuth adalah dzukranus syayatin, wal khaba'ith adalah inatsus syayatin. Al-khubuth adalah
syaitan dari kalangan pria, al-khaba'ith adalah syaitan dari kalangan wanita yang tidak kita lihat di dalam, yang ada di WC. Kita perlu mengusirnya sebelum masuk dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan tentunya juga ini adalah sebelum masuk. Dan juga hadis tentang lau anna ahadakum idza ata ahlah qala Allahumma bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana thumma ruziqa bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Kalau seandainya tatkala seorang di antara kalian menggauli istrinya, secara lafaz kalau kita sesuai kembalikan kepada ayat tadi berarti doanya setelah hubungan. Doanya setelah hubungan bismillahi awalahu wa akhirah. Tetapi maknanya adalah maksudnya idza arada an ya'ti ahlah. Tatkala kalian hendak menggauli istri kalian dan mengucapkan doa ini, kemudian kalian diberi anak, tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Fana'am, berarti yang benar adalah maknanya idza qara'tal Qur'an at-ta'awudz, mengucapkan isti'adzah atau ta'awudz adalah sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Juga kemudian di sini Al-Imam Ibnu Katsir menulis atau menukilkan beberapa dalil. Qala wa dalilu ala dzalika al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Al-Hasan bin Anas haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali Ar-Rifai al-Yashkuri ana bil Mutawakkil an-Naji ana bi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail fastaftaha salatahu wa kabbara qal. Lihat, adalah Rasulullah SAW idza qama minal lail, kalau beliau berdiri salat malam. Kalau kita artikan qama fi'il madhi, artinya setelah salat malam. Setelah salat baru baca istiftah. Enggak mungkin. Tidak lain maknanya adalah idza qama min ilal lail, yakni kalau beliau hendak melakukan salat malam. Dan ini diantara doa istiftah di dalam salatul lail. Di antara doa iftitah di dalam salatul lail, beliau mengatakan setelah takbir, mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk wa yaqulu la ilaha illallah thalathan thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini salah satu bentuk ta'awudz, bentuk istiftah atau iftitah di dalam salatul lail. Subhanakallahumma bihamdik, doa iftitah. Wa tabarakasmuk, maha berkah namamu wahai Allah. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi kekuasaanmu wahai Allah. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, artinya al-mulk. Bukan jadd di situ berarti kakek. Khata. Yang benar wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa ta'ala jadduk adalah mulkuk, dan maha tinggi kekuasaanmu, keperkasaanmu hai Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sembahan selain engkau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kemudian mengatakan a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru beliau membaca Al-Fatihah. Ini diantara dalil yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga kita di sini mendapatkan faedah tentang doa atau diantara doa iftitah qiyamul lail dengan membaca doa ini. Kalau dia membaca Allahumma ba'id baini atau yang masyhur yang dihafal, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, artinya tidak ada kekhususan. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa ini dalam qiyamul lail. Wa qad rawahu ahlus sunan wal ahlus sunan al arba'ati min riwayat Ja'far bin Sulaiman an Ali ibn Ali wa huwa ar-Rifa'i wa qala at-Tirmidhi huwa ashharu haditsin fi hadzal bab wa qad fassara al-hamza bil mautati wa hiya al-khanq. Lihat ya ikhwan, min hamzihi artinya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-hamz al-khanq, yakni jepitan atau cekikan syaitan. Syaitan ya ikhwan berusaha mencekik kita dengan maksiat, dengan dzunub wal iyadzu billah. Wan nafkh al-kibr.
Kemudian wan nafth bisy'r. Allahumma a'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim min hamzih. Hamzih tadi ya ikhwan adalah al-mautah, yakni al-khanq, dari cekikan ataupun jepitan syaitan, himpitan syaitan yang menghimpit hati kita, yang menghimpit perasaan kita, yang menjadikan hati kita, dada kita tidak lapang, selalu merasakan sempit, selalu merasakan yang ada adalah emosi, selalu ini tidak lain kecuali syaitan. Hamzus syaitan. Kemudian wa nafkhihi, an-nafkh adalah al-kibr. Lihat syaitan ya subhanallah. Kalau tidak dijadikan kita ini merasa sempit dada, minder, kurang kuper ya ini. Lihat syaitan seperti itu. Imma menjadikan mental kamu mental bebek, mental nggak punya nyali belas sudah. Minder orangnya semua benar-benar dicekik, sempit dada dia. Nggak bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang sedikit menyinggung perasaan dia. Langsung berubah. Ini syaitan. Imma kamu dibikin seperti itu, imma kamu min hamzihi wa nafkhihi an-nafkh al-kibr. Imma kamu dibesarkan hatimu, diangkat hatimu, seakan-akan kamu adalah orang yang paling top. Lihat, pedenya keterlaluan, mindernya keterlaluan, ini semua dari syaitan. Wa ahabbul umuri indallahi awsatuha. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tengah-tengah. Jangan terlalu minder dan juga jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu sok dan juga jangan terlalu minder. Fahadha huwa al-wasat. Kemudian min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. An-nafth adalah asy-sya'r atau asy-syi'r, yakni bisikan-bisikan syaitan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffatsat adalah yakni kebiasaan as-sahirat, tukang-tukang sihir di zaman dahulu maupun bahkan di zaman sekarang, yanfutsuna fil 'uqad. Mereka meniup di dalam ikatan, di dalam bukhul, kemudian dibacakan jampi-jampinya dan wal'iyadzu billah terkena orang yang dituju. Ini kejahatan tukang sihir. Sehingga kita perlu melindungi diri kita ayyuhal muslimun setiap harinya dan setiap saat, setiap waktu dengan kalimat ta'awud. Kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah umum. Umum. Artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim adalah al-mal'un, al-marjum. Umum. Dari segala gangguan syaitan dalam bentuk apa saja. Tetapi yang ini lebih khusus. Min hamzihi, hamzihi tadi adalah al-khanq. Cekikannya, himpitan syaitan. Sehingga selalu merasa dirinya yang paling miskin. Dirinya yang paling sengsara. Dirinya yang paling repot, yang paling sibuk. Seakan-akan orang lain lebih sibuk dari dia. Lihat. Hadza yusamma ya ikhwan hamzus syaitan. Ini dinamakan ya ikhwan hamzus syaitan, himpitan dari syaitan. Urwah bin Zubair ya ikhwan, tatkala beliau berkunjung kepada khalifah, salah satu khalifah Bani Umayyah, Hisham ibn Abdul Malik kalau tidak salah, qaddarallah beliau kecelakaan di sana dan kakinya bengkak, kemudian para dokter memutuskan harus dipotong. Harus dipotong. Kemudian beliau pulang ke rumah, ke Madinah, kembali ke Madinah, dan banyak dari kalangan ahlul Madinah datang mengucapkan ta'ziyah atas kepergian kakinya sepotong ini tadi. Dan juga kepergian salah seorang putranya. Kemudian kata Urwah bin Zubair, alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana. Alhamdulillah, segala puji engkau wahai Allah. Engkau wahai Allah. Kalau engkau mengambil satu potong dari kakiku ini, engkau telah menyisakan satunya, saya masih bisa jalan. Engkau telah mengambil anakku yang satu, alhamdulillah engkau menyisakan yang lainnya. Masih banyak yang engkau sisakan. Tidak mau dia merasa bahwa dirinya yang paling sengsara, yang paling terhimpit.
Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, Urwah bin Zubair dalam keadaan musibah yang seperti ini, beliau alami, datang seorang dari Irak, dari Bani Abs, di hadapan Amirul Mukminin. Dalam keadaan sudah tua dan buta matanya dua-duanya. Ditanya, Malak, kenapa engkau buta seperti itu? Kata beliau, ya Amirul Mukminin, dulunya tidak ada orang yang paling kaya di tempatku selain saya. Saya adalah orang yang paling kaya. Dan tidak ada orang yang paling banyak hartanya selain saya, yang paling banyak anaknya selain saya. Ya subhanallah. Suatu saat jaa sailun minas suyul, datang kemudian musibah dalam bentuk banjir dan membumi hanguskan semua rumah dan hartanya, bahkan anak-anaknya semuanya hilang. Dimakan banjir kecuali satu orang yang tersisa, bayi. Baru umur 5 hari kata dia. Baru usia 5 hari. Kemudian dia berusaha menyelamatkan diri dari banjir tersebut. Satu-satunya onta yang biasanya yang memang masih kelihatan masih bisa diselamatkan dari banjir dikejar. Ternyata sedang mengejar ontanya, mendengar tangisan bayinya dari belakang, noleh ke belakang, ternyata kepala bayinya di mulut serigala. Dimakan serigala. Lari kembali ngejar, bayinya sudah nggak bisa dapat. Sudah dimakan, udah mati sudah. Udah dimakan serigala. Dilepas bayinya, kembali lagi ngejar ontanya. Begitu dapat ontanya, dipegang ontanya, matanya ditendang sampai buta dua-duanya, habis itu kabur ke bawah banjir. Kata dia, ya Amirul Mukminin, inilah musibah yang saya alami. Kata Amirul Mukminin, panggil Urwah bin Zubair supaya orang ini menceritakan musibahnya di hadapan dia, supaya merasa ringan bahwa dia adalah orang yang masih banyak bahagia, masih banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Fahadha huwa ya ikhwan. Kapan kamu merasa bahwa engkau adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling terhimpit, maka sadarlah bahwa ini adalah waswasatus syaitan. Ini dinamakan hamzus syaitan. Maka secepatnya berlindung dari godaan syaitan tersebut. Fanam ya ikhwan, wa barakallahu fikum. Dan ana minta uzur dari antum semuanya, tadi sore jadwal tidak ada. Wallahu alam, ana agak sedikit kecewa sebenarnya. Mungkin ikhwah banyak kesibukan sehingga kita enggak perlu terlalu memadatkan jadwal ta'lim. Ba'dal asr menjelang buka puasa, radionya dimatikan, diganti yang lain aja. Enggak usah dimasukkan di radio. Mungkin menjelang buka puasa ikhwah banyak kesibukan. Kita kemarin membuka pelajaran